dari Bandung Barat, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah mampir ke studio Islami Twinda. Dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Yang selalu setia menyaksikan Islami Twinda. Di hari spesial ini, spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita masih membahas tentang tema yang spesial juga. Apa spesialnya? Temanya berharganya kita umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut lagi, kita lihat lagi sebuah video tayangan. Nah ini bagus nih, video tayangannya menginspirasi. Apa sih tentang apa? Tentang kita tidak tahu rezeki itu bisa datang dari mana. Wah coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Masya Allah. Masya Allah. Iya Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat membantu bersama Pak. Bersama atau sesama Bu? Bersama. Oh, sesama. Membantu sesama ya Allah bandel banget masih Iya, bersama enggak, aja. bersama. Sesama. Iya Mau. sesama. Gila itu gelap. Oh, iya. Enggak usah. Jangan Ustaz. Jangan dong. Nanti dikasih bros aja kalau bros imitasi masnya. Ibu namanya Tanyain siapa namanya Ibu? Siapa? Ibu Hajah Siti Horijah dari Majlis Salim Baitur Rahman, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Masya Allah, tepuk Ibu tangan sini. dong. Jamaah. Yeah. Coba kita lanjut lagi belajarnya yang di rumah, siapin lagi catatannya ya. Kita panggil guru kita kembali, Habib Muhammad Syahab, Mohon izin Habib. Siap, Mas Fadli, siap. Pertanyaannya Bib, ya apa benar hanya umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat? Masya Allah. Karena Masya umat-umat Allah. lain gak dapat syafaat nih. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi Baik. buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Mungkin buat ibu-ibu nanti dibantu juga sama Ustaz Syam semuanya. Ya Amin. Nabi Salam alaika. Semuanya. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam Alaika. salawatullah alaika. Kenapa saya suruh salawat? Karena di antara orang yang dikenal oleh Nabi bigadri salawatihim alayya. Siapa orang yang banyak dikenal sama Nabi? Orang yang paling banyak solawatnya sama Rasulullah. Dan orang yang banyak dikenal sama Nabi, orang yang berhak mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad. Lihat Ibu, Nabi Muhammad itu berdoa. Semua yang di rumah berdoa dari malam ke pagi yang kita dengar kakinya bengkak untuk ibadah. Apa cuma satu malam? Tidak, setiap malam Nabi itu ibadah. Pertanyaannya, apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Apa doanya Nabi Muhammad? Apa Nabi Muhammad minta panjang umur? Tidak. Apa Nabi Muhammad minta rezeki? Tidak. Yang diingat sahabat Nabi Muhammad, kita yang banyak dosa. Sampai dalam satu hadis Nabi Muhammad mengatakan, iddakhartu da'wati faja'altuha syafa'atan di ummati. Aku setiap hari menabung nih Bu. Nabi Muhammad itu menabung doanya, dititipkan kepada Allah. Ya Allah ampunkan umatku, ya Allah ampunkan umatku, ya Allah. Itu jutaan kali diulang oleh Nabi Muhammad. Untuk apa? Faja'altuha syafa'atan li ummati. Untuk aku jadikan doa ini nanti aku tagih kepada Allah tabungan tersebut. Aku bagikan kepada umatku buat apa? Supaya umatku mendapatkan syafaat. Umatku mendapatkan pertolongan dari Allah lewat wasilah jembatannya siapa? Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau ditanyakan apakah syafaat hanya buat umat Nabi? Nabi itu diutus rahmatan lil alamin. Dari zaman Nabi Allah, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua Nabi Muhammad sebagai rahmat. Makanya Masya Allah ada perkataan yang indah itu, ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bir Rasul. Makanya apa? Alangkah beruntungnya kita. Kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, alangkah beruntungnya kita, alangkah beruntungnya kita, Allah berikan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manfaat kita menjadi umat Nabi Muhammad, tapi ingat
jangan bikin malu Nabi. Kita mengharapkan syafaat Nabi tapi tidak mau mencontoh Nabi. Kita nanti di akhirat mengharapkan manggil-manggil Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi di dunia kalau diajak dengan syafaat Nabi bilang oh itu tidak ilmiah, oh itu tidak masuk akal. Makan itu akal. Makan itu ilmiah, itu Al-Qur'an lebih daripada ilmiah. Yang dikatakan semua yang berhak memberikan syafaat adalah baginda Nabi besar Muhammad. Mau apapun kita, hanya Nabi yang berhak, yang Allah kasihkan mandat untuk menolong umatnya itu. Masya Allah. Jazakallah khair Bib. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Yeay. Ada yang mau nanya? Aku dong. Iya benar. Karena kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Saya mau tanya ibu yang dari tadi saya lihat tidur melulu. Masa? Yang mana? Yang itu tuh. Yang mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neng Azka dari Neng siapa? Neng Azka. Ini Ustadz Maulana. Silakan Neng Azka. Iya, dari mana? Dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Wih. Saya mau nanya, Neng. Jawab dong, iya Aa, jawab ya Aa. Mau nggak? Iya. Mau nggak? Apa? Hah? Mau nggak? Apa? Insya Allah katanya. Jadi Mau nggak? kita ke Bandung Barat. Iya. Mau nggak wajahnya bercahaya? Oh. Mau. Di hari kemudian tanpa skincare. Mau dong. Mau. Tapi kayaknya dia nggak usah pakai skincare. Oh iya, kenapa? Bagus. Ah, bisa aja. Bisa aja Bapak. Mau? Mau. Ibu mau? Ah, salah satu di antara keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad adalah yang ketujuh nih. Yang keberapa Bu? Yang ketujuh adalah wajahnya akan bersinar. Ada memang bercahaya. Ada 3 bentuk cahaya yang dimaksud di sini sebenarnya. Ada wajahnya bercahaya bagaikan bintang. Bagaimana cahaya bintang? Ya gitulah. Ya kedip-kedip. Ada yang cahaya wajahnya bagaikan rembulan. Bersinar. Tapi ada lebih hebat. Bagaikan matahari. Siapakah mereka ini? Ada yang bercahaya bagaikan bintang. Adalah yang mendengar suara azan baru datang. Itu wajahnya bercahaya kayak apa? Bintang. Tapi ada yang hebat. Belum dengar azan udah ke masjid. Maka dia bagaikan rembulan wajahnya. Siapa itu? Ya juga sih ya. Yang tukang azan. Marbot iya biasanya. Tapi ada lebih hebat lagi. Wajahnya bagaikan matahari. Siapa itu? Masya Allah. Dia adalah orang yang sebelum mendengar azan udah datang dan melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Ibadah-ibadah. Inilah hebatnya. Dan ada juga nih yang bercahaya dengan cara apa? Salat tahajud, salat malam. Maka wajahnya bercahaya walaupun tidak pakai skincare. Apa? Skincare. Mulut-mulut siapa? Mulut Ustadz. Ya baiklah. Jamaah. Ada orang bercahaya dengan apa? Bersinar artinya gini. Dia wajahnya bagikan tidak ada susah. Siapa itu? Adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosanya dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Ayo kita lanjut lagi. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang di studio mewakili yang di rumah untuk bertanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke,
boleh. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Mana? Dari sini dulu. Oke, boleh. Yang mana ini? Ya, ini dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz ke Habib. Boleh, boleh Ibu. Ibu dengan Siap. siapa namanya? Perkenalkan nama saya Ibu Santi Ibu Santi. dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Baitur Kecamatan Rahman. Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Oke, tepuk tangan buat Ibu Santi. Pertanyaannya Ibu Santi. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Siap. apakah benar umat Nabi Muhammad adalah satu-satunya umat yang diberi keistimewaan Lailatul Qadar? Oh, nggak ada Sekian. lagi umat-umat nabi-nabi lain gitu ya? Ya, Itu aja Ibu Santi. ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Bu. Baik. Silakan dijawab Habib. Sedikit hanya menambahkan, tadi sebenarnya sudah dijawab sama guru-guru kita. Artinya umat Nabi Muhammad ini betul kau dikatakan umat satu-satunya yang mendapatkan hadiah malam Lailatul Qadar. Makanya umat Nabi Muhammad itu kenapa dapat malam Lailatul Qadar? Nabi itu sedih. Ya Rabbi, umatku ini pendek. Tadi sudah guru-guru kita sampaikan, hanya sedikit menekankan saja. 60 sampai 63 tahun. Itu umurnya bukan tingginya. Tadi Abi bilang pendek. Ya, umurnya. Umurnya. Umurnya termasuk seperti Ustadz Maulana sudah 52 dikurang 63. 50 tahun berarti 13 tahun lagi beliau hidup. Sisanya. Kalau. Seumur Nabi. Tapi kan saya mintanya umurnya Nabi Musa. Ya. Intinya Nabi itu berdoa, bagaimana nih sedih Nabi Muhammad, wajar ya Rob, umat-umat terdahulu banyak pahalanya, kenapa umurnya panjang? Ada yang 1000 tahun jadi panjang ibadahnya. Umatku ini pendek, jadi bagaimana bisa amalnya bagus? Makanya mendapatkan salah satunya malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Masya Allah, makanya umat Nabi Muhammad pendek umurnya, tua amalnya. Jadi amalnya umat Nabi Muhammad ini lebih tua daripada umurnya. Bahkan ada yang ibadah sampai salah satunya, misal orang yang berpuasa 1 hari, berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dijauhkan dari api neraka 100 tahun. 100 tahun perjalanan, ke artinya umurnya sampai 100 tahun di perjalanan, jauh perjalanannya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Nabi Muhammad, Masya Allah, umat yang sangat beruntung, yang sangat hebat, umat yang amal ibadahnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, sudah nikmat apalagi, nikmat yang terbesar Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan para anbiya, para rasul terdahulu, ya Allah jadikan kami umat Nabi Muhammad. Allah tidak jadikan mereka umat Nabi Muhammad. Kita enggak minta, kita enggak mesen, Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Ini yang patut kita syukuri, sujud syukur kita setiap hari. Masih kurang untuk mengungkapkan apa? Mengungkapkan rasa syukur. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Hanya tambah sedikit saja. Apa, Bib? Di Palestina waktu Aqsa, Iya. Isra wal Mi'raj, kan Nabi Muhammad itu menjadi imam. Masya Allah. Para nabi dan rasul menjadi makmum. Hanya sebatas menjadi makmum saja, nabi dan rasul itu sudah girang. Kita ini bukan hanya makmum, umat juga makmum juga. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib. Jadi kita beruntungnya sebagai umat muslim itu yaitu umurnya mungkin gak panjang. Tapi amalannya tuh Masya Allah. Seolah-olah kita hidup lebih dari 1000 tahun. Masya Allah. Dan sekarang kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau bertanya angkat tangan? Oh yang sebelahnya. Ya boleh deket-deket aja dulu deh ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Umi Lilis Rani dari Umi Majelis siapa, Bu? Taklim. Umi Lilis. Umi Lilis ya. Dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Oke, tepuk tangan buat Umi Lilis. Pertanyaannya Umi Lilis. Mau tanya, izin ke Ustadz Sam. Ustadz Syam boleh. Siap Ibu Umi. Kenapa ya umat? Oh iya. Iya. Lihatnya itu Bu. Kenapa kameranya ya? nyala, Bu. Iya. Kenapa ya umat Islam, umat Nabi Muhammad sebelumnya tidak Umat Nabi diistimewakan? sebelumnya maksudnya. Iya, tidak Iya. diistimewakan seperti umat Nabi Muhammad. Oke. Karena kita umat Nabi Muhammad ya sebelumnya sekarang Ibu kita press conference Ibu ya karena Ya. juga jauh. umat dibebaskan dari adab-adab yang berat. Begitulah Oke. pertanyaan dari saya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mic-nya ya Umi Lilis. Jadi intinya adalah pertanyaannya kenapa umat-umat Nabi terdahulu yang gak seistimewa umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami yang lain insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 33 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Apa yang dipertanyakan oleh Umi tadi sebenarnya dijawab Allah di dalam Al-Quran. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ Bukan Allah tidak mengadab, tapi Allah menangguhkan, menahan azab tersebut. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ayat surah Al-Anfal ayat 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ Karena di sekitarmu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun dan juga tidak akan diazab karena mereka beristighfar. Maka dalam tafsir disebutkan ya karena nabinya memohon ampun kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diazab Abu Jahal, tidak diazab Abu Lahab pada saat itu orang-orang jahat sama nabi? Karena ada nabi di situ. Kenapa tidak diazab mereka? Karena nabi juga memohon ampunkan untuk mereka. Nabi cinta sekali bahkan kepada orang yang jahat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Ibu tadi, apakah umat Nabi Muhammad saja yang seperti itu? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhahuma, kata beliau seluruh nabi. Coba kita lihat Al-Quran, semua azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat nabi terdahulu itu ditunggu nabinya pergi. Seperti Nabi Nuh alaihissalam umatnya diazab itu daripada kaumnya diazab setelah Nabi Nuh naik kapal. Nabi Lut alaihissalam diazab juga setelah Nabi Lut berpaling. Jadi Allah tidak akan mengadab selama ada kekasihnya di situ. Dan siapa kekasihnya Allah yang paling dikasihi? Yaitu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada juga penafsiran yang lain, selama kita banyak bersolawat, ada Nabi di rumah kita, ada Nabi di sekitar kita, kita tidak pernah lepas dengan solawat dan kita tidak pernah lepas daripada istighfar. Insya Allah dengan begitu Allah menangguhkan ataupun menahan azabnya sampai kita beristighfar, Allah tiadakan azabnya untuk kita baik di dunia ataupun di akhirat Ya Allah, insyaallah. amin ya Rabbal. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan jemaah yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana ini? Oh, sebelah sini. Oh, yang atas lagi nih coba sekarang. Tadi udah dari bawah, yang atas belum. Izin, ya silakan, punten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, Boleh, izin Ibu. mau bertanya ke Habib. Kak Habib, Ibu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Eka dari Masjid Talim Baitur Rahman, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Oke, tepuk tangan buat Ibu Eka. Pertanyaannya Ibu Eka. Apa benar umat Nabi Muhammad SAW Allah diberi bersama. umur yang lebih pendek agar terhindar dari banyaknya dosa? Oh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya Ibu Eka ini tepuk tangan dong, bagus. Maksudnya Ibu Eka ini umatnya Rasulullah itu dikasih umurnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang karena supaya terhindar dari dosa, Bib. Mohon izin penjelasannya. Betul. Allah. Baik, betul apa yang dikatakan Ibu Neneng. Siapa? Ibu Eka. Artinya orang itu memang kenapa umat Nabi Muhammad itu diberikan umur pendek. Itu juga karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, karena cintanya Allah kepada Rasul bermanfaat buat kita sebagai umatnya. Kenapa kita dikasihkan umur pendek? Banyak-banyak bersyukur. Sebab Allah tidak menginginkan umat Nabi lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Jadi jangan setiap waktu kita menggerutu semua yang Allah berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umat Nabi semua hal yang terbaik. Bahkan Masya Allah, walau annahum bahkan orang yang banyak dosa saja sudah kita umurnya pendek, banyak dosa. Allah katakan di dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfarallahum rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Seandainya kata nanti pun sudah umurnya pendek, banyak dosanya. Apa kata Allah? Nanti orang manusia itu berkumpul di padang mahsyar yang semua banyak dosanya, bawa kesalahannya, bawa dosanya. Cari siapa mereka? Bukan cari Allah. Kita tidak mencari Allah. Kenapa? Bukannya tidak suka dengan, tidak akan mampu tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan ja'uka, mereka akan cari engkau wahai Muhammad. Mereka akan cari engkau wahai kekasihku. Buat apa kita mencari Nabi? Kita minta doa, wahai Rasul, minta syafaat, wahai Nabi, kami ini banyak dosa. Doakan kami kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia, wastaghfarallahumur rasul, dan Nabi ngangkat tangan, ingetin, Nabi enggak pikirin itu mau dzurriyyahnya, mau keturunannya, mau nasabnya, mau umatnya, mau hidungnya mancung, mau hidungnya tidak mancung. Nabi sayang. Apa kata Rasulullah? Nabi sayang. Apa diangkat oleh Nabi tangan? Nabi wastaghfarallahumur rasul. Nabi angkat tangan. Nabi mintakan ampun semua umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam selanjut ayat mengatakan lawajadullaha tawwabar rahimah. Saat itu juga setelah Nabi berdoa, umat Nabi Muhammad semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi Begitu inilah keuntungan indahnya. kita, indahnya. Jadi Rasulullah ini nggak ngelihat siapa bentuknya seperti apa. Yang penting udah jadi umatnya, selalu minta sama Allah segala macam dan juga bersalawat kepada Rasulullah. Rasulullah nanti akan bantu Nabi semuanya. sayang, Nabi nggak akan pernah mau masuk pintu surga kecuali umatnya semuanya sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Makasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib. Begitu jawabannya ya Ibu Eka. Terima kasih juga pertanyaannya bagus banget buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu nih. Kita masih lanjut lagi ya pembahasan kita setelah yang satu ini tetap di Islami Twinda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.